selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Sri Mutia FPD, guru matematika SMP Negeri 2 Mori Utara, Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 LPTK Universitas Musamus. Pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan mengambil video pembelajaran untuk kinerja UKM PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Pagi. Hari ini? Baik. Masih semangat ya? Masih. Semangat, kita tepuk semangat dulu. Boleh? Semangat. Terima kasih. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran ini, lebih baik kita ada baiknya kita berdoa dulu ya. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Doa juga. Apa yang didengar namanya ya? Arif, Arinda, Khairin, Catherine, Danang, Desri Natalia, Dea, Gabriel, Indra, Nafisa, Olvi, Patricia Lauren, Rehan, Rival, Felin, Dikrian. Apakah kamu masih mengingat tentang materi koordinat kartesius pada pertemuan sebelumnya? Masih. Ya. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita mempelajari posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Gambarnya seperti ini. Titik A berada di koordinat apa? Titik A. Negatif. Positif atau negatif? Positif. Nah, jadi A negatif 3, positif 5. Sekarang koordinat titik B. Koordinat titik B berapa? Negatif 3,1. Sekarang titik C berada di koordinat berapa? Positif 4, negatif 4. Positif 4, negatif 4. 4, negatif 4. Sekarang yang terakhir titik D. Koordinatnya berapa titik D? Negatif 4, negatif 2. Negatif 4 dengan negatif 2. Jadi masih bisa ya menentukan posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang kita lihat ini, ternyata pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mempelajari tentang kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, dan kuadran 3 dan kuadran 4. Jadi titik A berada di kuadran apa? 2. Titik A berada di kuadran 2. Titik B 1. Lihat materi kita pada pertemuan hari ini yang kita pelajari yaitu tentang posisi sebuah titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Oke, sekarang ini kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk ini silakan satu orang bagi Kontekstual. 4.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kedudukan titik dalam bidang koordinat kartesius. Indikator pencapaian kompetensi 3.2.2 menentukan posisi sebuah titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. 4.2.2 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi sebuah titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Oke, terima kasih. Jadi ini adalah kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini. Sekarang ini tujuan pembelajarannya kita bisa baca sama-sama. Tujuan pembelajarannya satu orang lagi bantu ibu baca pelajaran melalui model pembelajaran problem basic primary PBL. Maka peserta didik dapat menentukan posisi sebuah titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B dengan tepat. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan posisi sebuah titik terhadap titik asal 0,0
Jadi ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Lanjut, langkah-langkah pembelajaran pada model PBL yang akan kita lakukan pada hari ini yaitu satu, orientasi masalah, fase 2, organisasi peserta didik untuk belajar, fase 3, menyusun, fase 4, mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta yang kelima adalah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Hari ini Ibu juga akan melakukan penilaian, yaitu yang terdiri dari 3 penilaian: penilaian sikap, penilaian keterampilan, dan penilaian pengetahuan, baik secara individu maupun kelompok. Baik, Ibu mau kasih tahu dulu manfaat mempelajari materi kita pada hari ini. Yang pertama, koordinat materi itu kita akan pakai di sistem koordinat untuk pelajaran geografi, atau ini digambarkan dulu deh ya, atau peta. Nanti kita akan pakai di situ. Kemudian yang kedua digunakan dalam membaca peta. Yang ketiga digunakan dalam membaca dena, dan yang keempat digunakan untuk pencarian lokasi. Jadi ini adalah sebagian dari manfaat materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Jadi materi pada hari ini sangat bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Baik, Ibu lanjut. Untuk mengetahui kemampuan awalmu, kita akan kerjakan tes awal berikut. Jadi ini pakai aplikasi. Sekarang baru disiapkan pakainya. Ibu akan kirimkan ini ya. Ibu mulai ya. 1, 2, 3. Waktunya 5 menit. Atau pilihan jawabannya apa? B. Kemudian yang ini, yang nomor 2. Apa pilihan jawabannya? Koordinat titik S adalah 3,2. Atau pilihan jawabannya A ya. Yang ini tadi negatif 4,5 ya. Negatif 4,3. Negatif 4,3 berarti titik apa? C. Lanjut, yang ini negatif 3,5 berada di kuadrat B. Di kuadrat 3 B ya. Kemudian yang terletak di kuadrat 4 B. 16,5. Oke, jadi baik, dari hasil tes awal ini berarti kalian mengingat materi yang sudah diajarkan sebelumnya. Jadi sehingga Ibu tidak perlu lagi mengulang untuk materi posisi titik terhadap buku X dan buku Y. Baik, sekarang kita masuk ke fase pembelajaran kegiatan intinya, yaitu untuk orientasi masalah. Jadi ini ada sebuah masalah di mana dalam kegiatan pramuka aku pasti melakukan kegiatan berbelanja. Sudah lakukan ya kemarin. Dalam kegiatan tersebut kalian harus menemukan pos-pos yang telah disediakan oleh pemerintah. Untuk mempermudah kalian diberikan gambar skema lokasi pos-pos tersebut terhadap lokasi perkemahan. Jadi ditanya, dapatkah kamu menentukan titik koordinat dari tempat-tempat yang terdapat pada gambar? Yang kedua, bisakah kamu menentukan jarak dari tempat satu ke tempat? Untuk menyelesaikan permasalahan ini
Mulai berangkat ya. Jadi, oke. Ya, kalau ke kanan betul Diskusi kelompok. Lihat jawaban. Dapatkah menentukan posisi pos 1, pos 2, pos 3, tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4 terhadap pos utama? Untuk menentukan posisi pos 1, pos 2, pos 3, tenda 1, tenda 2, dan tenda 3, dan tenda 4 terhadap pos utama, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1. Temukan terlebih dahulu pos utama pada bidang koordinat kartesius pada titik 0 pada titik 0,0. Langkah 2. Gunakan pos utama sebagai titik acuan dalam menentukan posisi pos 1, pos 2, pos 3, tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4. Langkah 3. Tentukan koordinat X dan koordinat Y pada pos 1, pos 2, pos 3, tenda 1, tenda 2, tenda 3, dan tenda 4 terhadap titik 0, 0,0 pada tabel berikut. Pos 1, 21. Jarak dari pos utama 2 satuan ke kanan dan 5 satuan ke atas. Koordinat terhadap pos utama 2,5. Pos 2 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Negatif 4, positif 4. Pos ketiga 3 satuan ke kanan dan 3 satuan ke bawah. 3 positif 3, negatif. Nah, lihat itu jawaban dari kelompok 1. Pertama, jarak dari pos utama berapa? Berapa tadi? 2 satuan ke kanan, 5 satuan ke atas. 3 satuan ke atas. Jadi berapa koordinatnya? 2,5. Sama ya? Sama jawabannya? Nah, sekarang yang pos 2. Pos 2 berapa? 4 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. 4 satuan ke kiri dan 4 satuan
dua satuan ke atas. Dua satuan ke atas. Maka jadinya koordinatnya berapa? 0,2. Ada yang lain? Sekarang yang tanda 3. Tanda 3 berapa berarti? Dua satuan ke kiri. Maka koordinatnya negatif 2,0. Ya 0 ya, karena tidak ada yang ke bawahnya ya kan. Kemudian yang keempat, tanda 4. Dua satuan ke bawah. Berarti koordinatnya berapa? 0,2. Jadi sama jawabannya yang kelompok 1? Sama ya? Sama nggak? Ada yang beda nggak? Kalau ada yang beda nggak? Tanda 4. Oke, tanda 4 harusnya berapa? 0,2. Yang tidak benar, yang tanda ini 4 ya. Yang benar adalah koordinatnya 0,-2. Karena ke bawah ya. Oke, berarti kelompok 1. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah memperbaiki. Kita tepuk tangan berdua kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Kesempatan diberikan kami untuk kelompok 2. Di sini saya mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kegiatan 2. Bebaskan kamu menentukan posisi pasar hutan pemakaman kolam tanah lapang dan TKP tersembunyi terhadap perumahan untuk menentukan posisi pasar hutan pemakaman kolam tanah lapang dan TKP tersembunyi terhadap perumahan. Kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1. Tentukan terlebih dahulu perumahan pada bidang koordinat kartesius. Perumahan dalam bidang koordinat kartesius pada titik A adalah positif 6, positif 5. Langkah 2. Gunakan koordinat perumahan sebagai titik acuan dalam menentukan posisi pasar hutan pemakaman kolam tanah lapang dan TKP tersembunyi. Langkah 3. Tentukan koordinat X dan koordinat Y dari pasar hutan pemakaman kolam tanah lapang dan TKP tersembunyi terhadap titik A positif 6, positif 5 pada tabel berikut. Posisi tempat terhadap perumahan. Pasar. Jarak dari perumahan 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Koordinatnya positif 2, negatif 2, negatif 2. Pusat 14 satuan ke kiri. Positif negatif 14,0. Pemakaman 11 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. Negatif 11, negatif 7. Kolam 9 satuan ke kiri dan 8 satuan ke bawah. Negatif 9, negatif 8. Tanah lapang 1 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Negatif 10, negatif 2. TKP tersembunyi 12 satuan ke kiri dan 3 satuan ke bawah. Negatif 12, positif 3. Mari perhatian dulu ya. Tadi terima kasih atas kesempatan diberikan kami untuk jawaban dari kelompok 2 untuk kegiatan 2. Yang pasar jarak dari perumahannya berapa? 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. 2 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Tapi pilihannya negatif, koordinatnya negatif 2 dan negatif 2. Iya, negatif 2, negatif 2. Sekarang yang kedua, hutan berapa jaraknya? 14 satuan ke kiri. 14 satuan ke kiri, maka koordinatnya negatif 14,0. Oke, kita negatif 14,0. Sekarang yang ketiga, pemakaman berapa jaraknya? 11 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah. 11 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah.
Oke, yang lain masuk ya. Latihannya berapa? Oke, Selamat pagi, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami kelompok 3. Untuk menentukan posisi pasar, hutan, pemakaman, kolam, tanah lapang, dan perumahan terhadap teka-teki tersembunyi, kamu dapat mengikuti langkah-langkah berikut. Langkah 1, tentukan terlebih dahulu teka-teki tersembunyi pada bidang koordinat kartesius. Teka-teki tersembunyi dalam bidang koordinat kartesius pada titik B negatif 6,2. Langkah 2, gunakan koordinat teka-teki tersembunyi sebagai titik acuan dalam menentukan posisi pasar, hutan, pemakaman, kolam, tanah lapang, dan perumahan. 3. Tentukan koordinat X dan koordinat Y dari pasar, hutan, pemakaman, kolam, tanah lapang, dan perumahan pada titik B negatif 6,2 pada tabel berikut. Posisi tempat terhadap teka-teki tersembunyi. Pasar 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Koordinat 10,1. Hutan 2 satuan ke kiri dan 1 satuan ke atas. Negatif 2,3. Taman 1 satuan kanan, 4 satuan bawah. 1, negatif 4. Kolam 3 satuan ke kanan, 5 satuan ke bawah. 3, negatif 5. Tanah lapang 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. 2,1. Perumahan 12 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas, 12,3. Itu ya, lagi dari kelompok 3 kita lihat sama-sama di gambarnya. Jadi kalau yang ini titik acuannya berubah jadi teka-teki tersembunyi. Jadi berapa koordinat dari teka-teki tersembunyi? Negatif berapa? Negatif 6,2. Iya, negatif 6,2. Yang lain sama? Negatif 6,2, 1,2. Sekarang pasar. Jarak dari teka-teki tersembunyi dari pasar berarti berapa? 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Yang lain koordinatnya berapa berarti? Positif 10. Berapa? Yang lain berapa? 10,1. Sekarang yang berikutnya untuk hutan. Hutan jaraknya berapa? 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Iya, 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Berapa koordinatnya? Negatif 2, Negatif 2,3. 3. Negatif 2, positif 3. 3. Sekarang yang berikutnya pemakaman. Pemakaman. Berapa? 4 satuan ke bawah. 1 satuan ke kanan dan 4 satuan ke bawah. Berarti koordinatnya berapa? Positif 1, negatif 4. Positif 1, negatif 4. Lanjut. Untuk kolam. 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. 3 satuan ke kanan dan 5 satuan ke bawah. Berarti koordinatnya positif 5 dan negatif 3 bawah negatif 5. Oke. Lanjut tanah lapang. Tanah lapang 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. 2 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Berarti koordinatnya Positif 2, positif 1. Positif 3 kita lihat sama-sama di gambarnya. Jadi kalau yang ini titik acuannya berubah jadi teka-teki tersembunyi. Jadi berapa koordinat dari teka-teki tersembunyi? Negatif berapa? Negatif 6,2. Iya, negatif 6,2. Yang lain sama? Negatif 6,2, 1,2. Sekarang pasar. Jarak dari teka-teki tersembunyi dari pasar berarti berapa? 10 satuan ke kanan dan 1 satuan ke atas. Yang lain koordinatnya berapa berarti? Positif 10. Berapa? Yang lain koordinatnya? 10,1. Sekarang yang berikutnya untuk hutan. Hutan jaraknya berapa? 2 satuan ke kiri, 3 satuan ke atas. Iya, 2 satuan ke kiri dan 3 satuan ke atas. Berapa koordinatnya?
terhadap titik asal 0,0 dan terhadap titik tertentu A, B. Tetapi ini yang pertama yaitu tentang posisi titik terhadap titik 0,0 atau titik asal. Nah, jadi perhatikan, maka ini sama seperti yang kalian kerja tadi. Jadi untuk menentukan titik terhadap titik asal sama dengan menentukan titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi kalau dia titik acuannya adalah 0,0, maka untuk mengetahui posisinya terhadap titik asal itu merupakan koordinat titik ini. Jadi sama ya, misalnya titik A 5,4, maka posisinya terhadap titik asal juga negatif 5,4. Jadi ini titik A negatif 5,4, maka posisi titik terhadap titik asalnya juga negatif 5,4. Kemudian titik B, jaraknya terhadap titik asal 5 satuan ke kanan, hanya 4 satuan ke kanan. Untuk ke atas ke bawahnya tidak ada karena dia berada di sumbu X, ya, jadi tidak ada. Maka untuk koordinatnya adalah 4,0. Dan titik B, ini koordinatnya berapa titik B? 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Oke, jaraknya 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke bawah. Maka koordinatnya menjadi negatif 3, negatif 4. Sekarang perhatikan, jika arahnya ke kanan, maka aksisnya itu positif atau nilai X-nya positif. Jika jaraknya ke kiri, maka aksisnya negatif atau nilai X-nya negatif. Kemudian jika arahnya ke atas, maka ordinatnya positif. Dan jika ke arahnya ke bawah, maka ordinatnya negatif. Jadi tadi itu kalau ke kanan dia positif. Kalau ke kiri negatif. Kalau ke kiri negatif. Kalau ke atas positif. Kalau ke bawah negatif. Oke, lanjut ya. Sekarang ini posisi titik terhadap titik lainnya atau A, B. Jadi kalau untuk menentukan posisi titik terhadap titik lain sama halnya menentukan titik terhadap titik asal. Namun titik 0,0 bukan titik acuannya. Jadi harus caranya yaitu kita perlu membuat sumbu koordinat yang baru di mana pusat koordinatnya adalah titik acuan tersebut. Jadi contohnya ini titik A-nya koordinatnya berapa? Titik A-nya? Titik A koordinatnya berapa? Negatif 3,2. Negatif 3,2. Kemudian B-nya berapa? Koordinatnya? Positif 5,4. Maka kalau kita mau menentukan posisi titik A negatif 3,2 terhadap B 5,4, kita hitung dari titik A ke titik B atau dari titik B ke titik A-nya. Maka jadinya tadi kalau dari titik A terhadap titik B 8 satuan ke kiri dan 2 satuan ke bawah. Kan lihatnya dari B dulu. Nah, jadi koordinatnya berubah jadi negatif 8, negatif 2. Baik, sampai sini ada yang mau ditanya? Apa yang bisa kita simpulkan pada pertemuan hari ini? Yang dapat menentukan posisi titik terhadap titik asal. Oke, titik asalnya berarti berapa? 0,0. Menentukan Posisi titik terhadap posisi titik lain. 1. Posisi sebuah titik terhadap titik asal merupakan koordinat titik tersebut. 2. Untuk menentukan posisi sebuah titik terhadap titik tertentu, kita perlu membuat lagi sumbu koordinat yang baru, sumbu X dan sumbu Y, di mana pusat koordinatnya merupakan titik acuan tersebut. Oke, itu ya. Jadi kesimpulannya kita hari ini adalah Ibu baca di sini ya. Posisi titik terhadap titik asal merupakan koordinat titik tersebut. Jadi koordinatnya itu sudah merupakan posisinya terhadap titik asal. Kemudian untuk menentukan posisi titik terhadap titik tertentu, kita perlu membuat sumbu koordinat yang baru, sumbu X, sumbu Y, di mana pusat koordinatnya merupakan titik acuan tersebut. Jadi itu kesimpulan kita pada hari ini. Untuk mengetahui sampai di mana kamu memahami materi hari ini, mari kita akan mengerjakan kuis sama seperti tadi ya. Jadi ini kita menggunakan aplikasi Kuis. Oke, sekarang ibu kirimkan linknya ya.
Mulai ya. 1, 2, 3. Ini ya juara satunya Khairin, juara duanya Desti, juara tiga Rizky. Kita tepuk tangan dulu. Baik. Nah, ini yang lain masker ya, masker. Ini. Oke, karena sudah tekniknya dan tadi ada banyak yang dapat teratur, kita tepuk tangan dulu. Baik, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan? Apa yang paling disuka di pembelajaran kita hari ini? Ya, karena kita menggunakan aplikasi Quizzes. Kemudian, kira-kira menurut kalian, apa yang harus diperbaiki pada kegiatan kita hari ini? Apa yang arahnya? Misal pembelajaran nanti Menggunakan aplikasi Quizzes lagi ya. Lihat dari hasilnya apa yang harus diperbaiki di pembelajaran selanjutnya. Kita lanjut. Untuk udah ada nanti yang form karena mulai yang kedua ini ada apa?
Oke, lanjut sekarang. Maka jangan lupa belajar untuk materi selanjutnya, yaitu karena tadi posisi titik terhadap titik asal dan titik lainnya, titik tertentu. Kalau minggu depan pelajarannya tentang posisi jari terhadap sumbu X dan sumbu Y. Nanti boleh belajar di rumah dari bahan ajar yang sudah diberikan. Kemudian untuk sampai pembelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dan Sebelum kita mengikuti pelajaran kita pagi hari ini, mari kita berdoa meminta rahmat dan keyakinan kita masuk surga. Selesai. Oke, terima kasih. Kepada